Hi everyone, it's me again, Nico Age from Sport Garage. Welcome to my journey. Now, I've brought my Motorsport 150cc that I've just done previously a dyno test on. I'm gonna go and let me gas right now, and they do a proper test out here for the Cuprum oil. So, come inside and see what they do. Selamat datang di Koordinator Aplikasi Produk, Pengujian Aplikasi Produk, Lemigas. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Lemigas itu sendiri itu apa. Jadi Lemigas ini merupakan badan penelitian dan pengembangan migas di bawah Kementerian SDM yang didirikan pada bulan Juni 1965. Kemudian pada saat ini di tahun 2022, Lemigas menjadi unit teknis di bawah Ditjen Migas, di mana selain itu Lemigas juga sebagai badan layanan umum yang melayani jasa pengujian laboratorium, kemudian jasa perbantuan tenaga ahli, kemudian jasa survei, jasa sertifikasi, jasa blending produk. Oh, jadi ini ya namanya tempat ini ya, engine test bench ya? Ya, betul. Unik banget ya tempatnya ya. Jadi ini sistemnya gimana nanti untuk ngetes olinya di sini tuh biasanya? Coba saya jelaskan atau ceritakan bagaimana proses kita menguji pelumas. Bahasa kerennya oli, bukan keren ya, bahasa gaulnya oli lah ya. Oli ya, oke. Jadi sebetulnya kalau kita membuat oli itu nggak ujuk-ujuk dites ke engine test bench. Jadi pertama-tama itu kita menseleksi, memilih bahan-bahan baku yang berkualitas. Itu secara umum terdiri dari namanya base oil. Kemudian ada aditif. Aditif ini fungsinya adalah untuk memperbaiki kinerja dari base oil. Jadi base oil ini adalah bahan bakunya. Ya, bahan utamanya. Bahan utamanya. Terus ingredients ini adalah untuk membantu bahan bakunya untuk bekerja dengan baik, begitu? Bekerja dengan baik sesuai dengan yang kita desain. Jadi kalau untuk oli motor sendiri, oli transmisi sendiri, oli hidrolik sendiri, seperti itu. Jadi ini ya, oli ini tidak segampang itu ya, berarti ada bahan baku, ada penambahan ingredients, dan disesuaikan juga dengan kebutuhannya ya nanti. Berarti ingredients ini harus sesuai dengan apa yang perlu dijalankan. Tujuh. Setelah ini semua sudah fix, ternyata lulus atau keluar hasil yang memuaskan, kemudian kita barulah melakukan uji di sini nih. Trialnya di sini. Engine test bench namanya. Jadi benar-benar pelumas itu diuji di mesin yang sesungguhnya. In real life ya. Real life, tapi masih namanya di bench test, di meja uji. Ini kita ngomongnya meja ya. Karena setelah step ini, kemudian untuk lebih ke arah memastikan, ada namanya lanjutannya adalah road test. Uji jalan. Jadi di pelumas itu dimasukkan ke engine, kemudian engine mesin motor misalkan ini kemudian dijalankan lah ya, untuk misalkan jarak tempuh 10.000 km melalui rute-rute yang sudah ditentukan. Ada standarnya, misalkan rute stop and go, rute pegunungan, uphill, downhill. Kemudian ada juga rute yang highway, yang lost gitu jadi speednya konsisten lah ya. Konsisten. Setelah itu barulah kemudian dianalisa gitulah, kira-kira performnya inline atau enggak. Berarti kalau bisa dibilang dengan bahasa wajar adalah oli itu datang di sini. Step pertama adalah oli itu benar-benar dites dengan uji fisika kimia yang mungkin orang laboratorium gitu ya, yang dites benar-benar skala lab. Terus dari situ kalau sudah lulus, baru masuk ke mesin sesungguhnya yang di test bench, yang dites benar-benar untuk memastikan bahwa oli ini layak untuk dalam mesin.
setelah ini sudah tembus baru real life test ya. Mungkin ada skenario kayak hujan, ya betul, yang panas, betul. Mungkin gitu kali ya. Lebih ke arah sesungguhnya lah ya. Sesungguhnya. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara performance yang bisa kita kontrol adalah di sini. Ini namanya engine dyno. Ada namanya sasis dynometer. Kalau engine dyno itu pembebanan itu langsung dikoppel ke engine. Kalau sasis dynamometer, jadi roda itu buat muter ini ada kayak silinder. Jadi kita ada fasilitas di sana. Nanti kalau mungkin supaya buat gambaran teman-teman kita bisa shoot di sana. Apa sih bedanya sasis dynamometer sama engine dyno? Jadi ada beda-beda ya. Beda. Kalau ini namanya engine dyno. Kalau yang sasis dynamometer dia putaran mesin ditransmisikan lewat rantai ke roda, kemudian roda itu memutar ke silinder. Silinder ini jadi ada bebannya di situ ya. Bebannya di situ. Jadi ini, seperti real life juga ya. Ya, kayak di roda. Dia udah bentuknya bentuk satu kendaraan. Kalau ini mesin saja. Wow, thank you. Jadi detail ya kalau mengetes oli itu benar-benar harus dicek one by one untuk memastikan bahwa oli ini kompetennya dengan mesin-mesin yang mau dimasukkan on precision. Nah, ini motornya. Kilometernya 100.000 tuh. Jadi ya bisa dibilang udah agak lumayan lelah nih motor. Menarik sekali, Pak. Betul. Jadi ini saya tinggalin. Kalau bisa nanti kita dapat motornya agak kencang lagi lah kalau dengan olinya nih, coba. Siap. Nanti kami uji olinya pakai engine di motor ini ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi step awalnya itu untuk pengujian olinya Cuprum, nanti kami akan pengujian laboratorium dulu, Pak. Untuk kualitas karakteristik fisika kimia dari pelumasnya. Kemudian motor Bapak nanti akan kami bongkar, mesinnya akan kami assembly di sini. Untuk nanti selanjutnya kami akan uji kinerja. Kemudian kami juga akan uji endurance test. Jadi mesinnya di sini ya nanti masuknya ya? Nanti juga kami sebagai reference akan menggunakan oli bawaan dari Genuine Oil-nya. Supaya nanti kita bisa tahu pengaruh dari oil yang barunya. Jadi biar bisa ada perbedaannya gitu ya? Dan untuk nanti kita analisisnya, kami akan inspeksi juga dari part-partnya ini melalui uji merit rating. Nanti dilakukan di awal sebagai reference. Dan nanti terakhir akan kami lakukan di akhir sebagai nanti hasil analisis. Jadi motor tuh nanti dari motor kami itu di sini dibongkar, terus dibongkar dulu gitu mesinnya untuk melihat isinya. Kondisi awalnya. Nanti setelah itu kan kami uji, dipasang lagi. Setelah running menggunakan oil Cuprum, nanti kami akan analisis hasilnya. Gitu ya. Jadi sistemnya ini mesin di sini, terus ini hidroliknya ya? Untuk menarik koplingnya gitu ya, atau gas ya kalau nggak salah ya? Nanti secara otomatis akan terekam semua datanya di komputer kami. Terus ini mesin ini untuk membaca powernya langsung ya kalau nggak salah ya? Terus mesin ini direct ke cranknya. Jadi akurasinya seperti tadi dijelasin ya, akurasinya lebih baik ya. Tentunya ini nanti kami akan cek dulu kondisi awalnya, kami pastikan semua alat yang di sini sudah terkalibrasi. Jadi setiap motor harus dikalibrasi dulu ya. Very interesting. So we're gonna go here and have a look now. You can see here there's a lot of dyno machines. And it's gonna be interesting. So stay tuned and see my adventure for the second stage.